Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agustia, kelas 6A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran PKN Materi Pancasila dengan menggunakan model Match di Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam pembelajaran PKN, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan menyuruh siswa menghafal. Materi PKN dipahami sebagai materi yang begitu banyak dan rumit, sehingga siswa mudah jenuh dan menyepelekan pelajaran PKN. Dalam pelaksanaannya, guru kurang variatif dalam menggunakan model pembelajaran. Maka dari itu, guru bisa menerapkan model match dan berharap penggunaan model ini dapat meningkatkan motivasi siswa tersebut. B. Fokus penelitian. Upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKN materi Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran match di Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia. C. Pertanyaan penelitian. Apakah penerapan model match dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran PKN kelas 4 Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia? D. Tujuan penelitian. Bertujuan untuk meningkatkan motivasi, aktivitas siswa, dan meningkatkan keterampilan guru di sekolah dalam menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan model match. E. Manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu pembelajaran melalui model match yang diharapkan dapat memberi wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan mata pelajaran PKN. 2. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, sebagai bahan informasi seberapa besar peningkatan proses dalam memotivasi siswa dalam penggunaan model pembelajaran match serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, sebagai hasil yang dijadikan acuan bagi rekan peneliti lain dalam penelitian selanjutnya yang mengambil judul tentang model match. Yang tiga, bagi program studi, itu sebagai bahan yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran match. Yang keempat, bagi tempat peneliti, sebagai bahan referensi yang diperlukan guna meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran dan kualitas siswa di Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia. Bab 2, Kajian Pustaka. A. Deskripsi teoritis. Di sini ada motivasi belajar, metode match, kelebihan dan kekurangannya, dan pendidikan kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan motivasi belajar dahulu. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Dengan adanya motivasi belajar ini, diharapkan siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran PKN. Menambahkan motivasi belajar siswa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perkembangan peserta didik. Untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran PKN yang materinya banyak hafalan ini, guru harus bisa menyesuaikan pemilihan metode pembelajaran yang asyik dan menyenangkan dalam pembelajaran yang diikuti oleh siswa sekolah dasar. Metode match, yaitu metode pembelajaran di mana siswa mencari pasangan berdasarkan soal ataupun jawaban yang ada pada kartu yang disediakan oleh guru dengan tepat. Dengan metode match ini diharapkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar bisa maksimal. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pertama, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun fisik. Yang kedua, karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan. Ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Keempat, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kekurangannya, yang pertama, jika model ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka banyak waktu yang terbuang. Kedua, pada awal-awal penerapan metode ini, banyak siswa yang malu bisa berpasangan dengan lawan jenisnya. Yang ketiga, jika guru tidak mengarahkan dengan baik, akan banyak siswa yang tidak memperhatikan pada saat presentasi. Keempat, menggunakan metode ini secara terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Dan terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting sekali dalam menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa bagi peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran PKN merupakan pelajaran yang dianggap kurang penting oleh kalangan orang tua siswa maupun guru. Penelitian yang relevan.
Di sini saya menggunakan penelitian Muhammad Fatur Rahman pada tahun 2013 yang berjudul Penggunaan Metode Match untuk Meningkatkan Motivasi Belajar PKN pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Jetis Karangpung 2 tahun pelajaran 2012-2013. Bedanya dengan penelitian saya yaitu saya lebih memfokuskan pada mata pelajaran Pancasila. Kerangka berpikir. Pembelajaran PKN, pembelajaran kurang diminati, mengakibatkan kurangnya motivasi belajar siswa, menggunakan metode match dalam pembelajaran, lalu meningkatkan minat belajar pada siswa. Lalu ada hipotesis penelitian, yaitu metode match dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran PKN materi Pancasila. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian di Sekolah Alam Outdoor Insan Mulia pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. B. Subjek penelitian. Peserta didik kelas 4 yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 13 siswi perempuan. C. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang saya tempuh pada penelitian ini sesuai dengan model Kemis dan Taggart, yaitu terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, saya menggunakan tahapan siklus dan tahapan siklus yang akan dilaksanakan 2 siklus. Siklus 1. Perencanaan. Pertama, peneliti menyusun RPP dengan kompetensi dasar, makna, hubungan, simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, peneliti menyiapkan kertas untuk dibagikan kepada peserta didik guna menjawab pertanyaan sesuai dengan materi pembahasan. Pelaksanaan. Yang pertama, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap materi pada kompetensi dasar, makna, hubungan, simbol-simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu simbol Pancasila. Yang ketiga, peserta didik diatur dengan duduk melingkar. Keempat, guru menjelaskan materi kepada peserta didik dengan model match menggunakan media karton. Yang kelima, peserta didik mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari guru. Siswa juga dipersilakan bertanya pada guru tentang materi pembelajaran. Yang keenam, di akhir pembelajaran, guru memberi evaluasi. Yang ketujuh, guru membagi sehelai kertas kepada peserta didik untuk menulis jawaban pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi dengan waktu yang dibatasi. Selanjutnya ada pengamatan. Yang pertama, mengamati setiap kegiatan siswa dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan motivasi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model match. Yang terakhir, refleksi. Yang pertama, menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1. Kedua, mendiskusi hasil analisis untuk tindakan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan penelitian pada siklus 2. Lalu siklus 2, perencanaan. 1. Mengidentifikasi masalah hasil refleksi siklus 1. Peneliti bekerja sama dengan kolaborator untuk mengungkapkan dan memperjelas permasalahan yang peneliti hadapi untuk menentukan jalan penelitian dan meninjau kembali rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Kedua, menyiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran match. Ketiga, bekerja sama dengan kolaborator dalam merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Keempat, menyiapkan lembar soal yang digunakan pada pembelajaran sebagai tes formatif yang terkait dengan materi. Lalu pelaksanaan. Yang pertama, tahap awal, guru mengkondisikan kelas, berdoa, mengabsen, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Tahap inti. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan penerapan model match dengan pelaksanaan sebagai berikut. Itu pertama, guru membagi siswa untuk dibuat kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu yang berisi simbol-simbol. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu yang berisi makna dari simbol-simbol Pancasila. Dan pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan pasangan tersebut kepada teman lain. Sebagai penilai, kelompok ini kemudian membacakan kartu yang sudah terpasang tersebut. Lalu setelah semua terpasang antara gambar simbol dan makna, guru mengecek lagi kartu-kartu itu untuk dibagikan kembali kepada masing-masing anak kelompok lain. Dan guru di sini berperan sebagai mediator dan fasilitator serta mengkondisikan agar pembelajaran berjalan dengan tertib. Tahap akhir, guru memberi evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dengan model match. Peserta didik mengerjakan soal-soal yang diberi guru. Lalu terakhir, guru memberikan penegasan
penugasan materi dan menutup pembelajaran dengan memberikan tugas rumah. Pengamatan. Kolaborator mengamati proses pembelajaran tentang penerapan model pembelajaran make match. 1. Mengamati setiap kegiatan siswa dalam pembelajaran, yaitu memotivasi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran model make match. Yang kedua, mengamati dan mencatat peserta didik aktif dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran make match. Dan yang terakhir, refleksi. 1. Menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2. Kedua, mendiskusikan hasil analisis untuk tindakan perbaikan. Teknik pengumpulan data. Saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, teknik observasi, kedua, teknik dokumentasi, dan yang ketiga, teknik tes. Teknik observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan perilaku siswa kelas 4 di Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia dalam proses peningkatan motivasi siswa untuk meningkatkan semangat belajar dengan menggunakan metode pembelajaran make match. Yang kedua, teknik dokumentasi. Tujuan dilaksanakannya dokumentasi untuk melihat atau menganalisis yang dihadapi oleh siswa kelas 4 di Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia dalam proses meningkatkan motivasi siswa untuk meningkatkan semangat belajar dengan menggunakan metode pembelajaran make match dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri oleh orang lain tentang subjek. Yang ketiga, teknik tes. Tujuannya dilaksanakan tes untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes ini untuk menguji siswa kelas 4 di Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia dalam proses meningkatkan motivasi siswa untuk meningkatkan semangat belajar dengan menggunakan metode pembelajaran make match. Instrumen penelitian. Yang pertama, lembar observasi. Ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan di lapangan. Lembar observasi ini berisi catatan proses pembelajaran yang diamati apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses tindakan yang melingkupi aktivitas guru, aktivitas siswa, maupun kondisi lingkungan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Yang ketiga, lembar tes adalah merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Indikator penelitian. Aspek indikator motivasi belajar siswa mengalami peningkatan secara bertahap dengan menggunakan model pembelajaran make match. Teknik analisis data. Yang pertama, hasil analisis evaluasi. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, digunakan daftar nilai kognitif. Menurut Ngalim Purwanto, data tersebut diperoleh pada tiap-tiap siklus dianalisis secara deskriptif dengan menghitung percentage correction. Kedua, indikator keberhasilan. Bahwa penggunaan metode make match dapat meningkatkan motivasi belajar PKN pada siswa kelas 4 di Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa penggunaan metode make match dapat meningkatkan motivasi belajar PKN pada siswa kelas 4 Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia diterima karena setelah dilakukan tindakan kelas mulai dari siklus pertama pertemuan ke-1 sampai dengan siklus kedua pertemuan kedua dengan menggunakan metode make match dapat meningkatkan motivasi belajar PKN pada siswa kelas 4 Sekolah Alam Ahdor Insan Mulia. Cukup sekian pemaparan proposal penelitian yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.